Bagaimana sih Bang kesan dari petaninya itu? Oke, untuk kesan pertama dari petani ya, Ya, dari ketika kedatangan kami mahasiswa magang di lahan tempat mereka bertani. Jadi ada sedikit cerita lucu mungkin. Gimana? Dulunya pas kami observasi itu kami datangnya kepada anggota dari kelompok tani itu. Nah, pas datang ke sini kami lupa untuk mengkonfirmasi terkait kedatangan kami kepada yang menjadi ketua kelompok tani itu. Jadi kami hanya koordinasinya sama dengan anggotanya saja. Nah, pas kami itu kan langsung ke lahan gitu kan, mau niatnya mau bantu. Cuma orang yang kami maksud itu si anggota kelompok tani tadi tidak ada. Nah, kami itu jalan-jalan lah ke sana kemari cari kerjaan. Nah, datanglah si bapak-bapak itu, yang mana bapak-bapak itu ketua kelompok taninya. Nah, langsung tuh pas kami lagi berdiam kan jalan-jalan ke sana kemari, datang bapak itu langsung diinterogasi kami tuh. Nah, seolah-olah kami itu kayak penjahat gitu nah. Mencurigakan. Wah, mencurigakan nih. Kan siapa nih anak muda nih? Jarang kan anak muda ini ke sawah gitu main-mainnya. Paling kalau mau di pondok-pondok yang sudah dibuatkan itu yang bagus itu. Jarang kalau ke sawah. Nah, makanya heran. Nah, langsunglah pas diinterogasi ditanya sama si bapak yang menjadi kelompok tani, ketua kelompok tani itu, nah kami jelaskanlah kami ini sebagai mahasiswa yang magang. Nah, alhamdulillah responnya beliau menerima. Nah, bahkan senanglah dengan kehadiran kami. Sehingga pada waktu itu juga kami langsung membantu beliau membajak sawah, nyemprot gitu kan dan sebagainya lah. Jadi kalau respon dari petani mengenai kedatangan kami, mereka itu bahagia lah. Maksudnya menerima dengan senang hati kedatangan kami yang mau belajar dengan mereka. Itu mungkin untuk kesan dari petani dari pandangan saya ya. Seperti itu. Tadi pertanyaannya merespon petani ya? Ya, respon petaninya. Ya, respon petani sama seperti Agus ya. Baik sekali. Jadi kami itu di sini itu memang sama-sama. Jadi memang sebelum kami ke sini itu belum mendatangi kelompok petaninya yang dimana memang harus laporan dulu, izin dulu ya kan. Setelah itu baru ke anggota kelompoknya. Tapi karena kami tadi salah, jadi tidak ada laporan dari anggota kelompoknya. Jadi kami seperti apa ya, bukan mahasiswa datang ke situ. Jadi seperti orang lain yang ini anak muda ngapain nih ke sini nih kok tumben. Biasanya anak mudanya itu nongkrongnya di luar yang ada memang tempat nongkrongannya anak muda. Yes. Jadi kami di situ setelah kami memang memperkenalkan diri, terus juga kami menjelaskan kami di sini itu mau ngapain. Ya, setelah itu kami membantu mereka sebisa kami. Itu kesan pertama yang menarik Bang ya. Ini siapa nih anak-anak muda kok berkeliaran di ladang nih. Wah, pasti mencurigakan ini. Ya, padahal memang tidak jauh dari mencurigakan, Bang. Kemudian kita langsung ke bagian terakhir, Bang. Kesimpulan dan pesan ke depannya nih, Bang. Dari petani sendiri, Bang. Kira-kira ke depannya nih mengarahnya kemana sih dengan latar belakang yang banyak menggunakan tenaga yang masih manual, atau itu diharapkan ada teknologi ataupun alat yang membantu di bidangnya. Itu bisa Abang analisis di lingkup pertanian di Sajau Wilir ini selama Abang magang di program KKP ini, Bang. Kalau dari saya, yang pertama mengenai teknologi pertanian ya, yang tadi dibicarakan oleh Saudara Irfan. Ya. Jadi kan memang yang namanya desa itu identik dengan pertanian manual gitu. Dari mulai pembibitannya pakai cangkul, pakai ya sejenis alat-alat manual gitu ya. Nah, kemudian dari panennya misalnya mereka masih menggunakan arit.
Sebenarnya kalau saya pernah juga berdiskusi dengan mereka mengenai tentang teknologi pertanian ini. Nah, saya tanyakan, Pak, ini untuk alat mesin untuk panen padinya apa enggak bisakah pakai mesin yang kayak kultivator itu, nah, kan kombin itu. Nah beliau mempunyai alasan juga ternyata kenapa tidak memakai alat itu. Nah yang pertama mereka melihat dari kondisi tanahnya. Kadang kondisi tanahnya itu tidak sesuai dengan roda dari kombin itu, jadi tidak bisa jalan gitu. Nah di tanah yang ada di desa ini, jadi mungkin sebenarnya itu bisa menjadi terobosan baru juga. Ini bagaimana nih membuat alat ini bisa menjadi cocok untuk tanah ini. Nah itu PR mungkin ya untuk kita. Nah yang kedua mereka melihat dari produktivitas dari yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Katanya kalau melalui mesin itu susutnya lebih banyak daripada pakai arit. Nah, jadi lebih banyak produktivitas, mending pakai arit lah istilahnya gitu daripada pakai mesin. Karena kan kalau pakai mesin berjatuhan tuh anunya tuh, si padinya tuh, bulir-bulirnya tuh, jadi lebih banyak hilangnya. Nah itu mungkin alasan dari mereka. Nah kalau dari saya sebetulnya itu tuh belum menjadi alasan ya. Artinya teknologi ini itu masih bisa kita terima dan masih bisa kita kembangkan. Kalaupun misal seandainya yang terjadi tadi misalnya rodanya tidak bisa berjalan di tanah seperti ini. Nah, maka itulah tugas mungkin dari mahasiswa bagaimana memikirkan si kombin ini bisa jalan di tanah yang ada di desa ini. Ya, melibatkan anggota teknik mungkin sebagainya. Itu mungkin pesan dari saya mengenai teknologi di pertanian. Nah, yang kedua itu ya ketiga. Nah, yang ketiga ya berarti ya. Nah, yang ketiga itu adalah mengenai apa ya tadi tuh? Keterbukaan gini ya, keterbukaan dari para petani untuk menerima hal baru. Nah, ini ya. Yang saya temukan di desa ini tuh kadang orang tuh takut-takut gitu. Takut-takut menerima hal baru yang dibawakan oleh kami sebagai mahasiswa itu kan orang milenial itu kan kalau bahasa istilahnya Gen Z gitu kan. Gen Z, generasi Z gitu kan. Nah, itulah istilahnya. Nah, kita kan pasti membawa produk baru tuh, membawa hal baru. Nah, kadang petani itu kurang terbuka mengenai hal itu. Karena yang pertama mungkin banyak ketakutan. Takut ini kan sudah turun temurun kayak begini gitu. Nah, kalau kita rubah nanti hasilnya rubah juga. Nah, padahal kan yang dilakukan oleh mahasiswa yang dibawakan oleh manusia-manusia Gen Z ini belum tentu semuanya jahat gitu, belum tentu semuanya tidak baik. Ada juga yang baik bahkan menjadi inovasi terbaru. Kalau kita lihat di Jepang aja kan, pertaniannya kan maju. Kenapa? Karena mereka terbuka akan teknologi gitu. Nah, jadi kalau di sini petaninya terbuka juga, saling menerima. Maksudnya begini, kadang kita tuh bertolak belakang gitu. Nah, antara akademik dengan praktek asli yang dilakukan oleh petani gitu. Nah, padahal kan seharusnya kita itu bisa mengkombinkan. Artinya menggabungkan juga mengkolaborasikan antara yang dipelajari dengan yang dipraktekkan itu. Nah, itu mungkin. Kemudian dari Bang Gugus tersendiri nih Bang, dari yang Bang Agus tadi jelaskan kan ada kondisi tanah yang tidak ataupun kurang cocok dalam kondisi ketika alat atau teknologi itu bekerja dalam lahan tersebut kan. Nah, menurut saya ini peran Abang sebagai pemetaan nih Bang. Nah, lahan ini cocok sebagai varietas tanaman ini. Nah, apakah itu termasuk dalam kesan ke depan dari para petani? Bisa Abang jelaskan secara lengkap nih. Begini ya, kalau untuk saya sendiri, saya bingung untuk menjelaskannya karena gini loh. Kalau misalnya untuk membahas tentang bagaimana proses mereka dari awal sampai sekarang, itu sudah terjawab dan memang
zaman sekarang kan apa ya, tidak apa namanya nih, sudah diterapkan dari zaman dulu gitu kan. Dan kalau misalnya membahas tentang pemetaan saya untuk tanah yang tadinya tidak bisa apa memasuki ya memasuki ya tadi tuh apa tadi tuh ombin atau traktor segala macam itu tadi, karena begini loh, setiap lahan itu bukan hanya padi dan setiap tempat itu bukan hanya satu lahan saja. Makanya kenapa sebenarnya itu dalam pemanenan, dalam proses pembibitan atau segala macam itu bisa digunakan dalam teknologi. Teknologi itu seperti apa namanya, yang tadinya kita harus bekerja capek-capekan, tapi hanya bisa kita mengendarai alat itu agar kita tidak terlalu mengeluarkan tenaga. Itu seperti contoh itu tadi. Dan kalau misalnya membahas tentang bagaimana tentang traktor itu bisa masuk atau tidaknya, di sini itu apa ya, lebih petani itu masih menggunakan apa ya, itu namanya membajak, ya itu seperti traktor biasa gitu loh, untuk bajak lahannya. Kalau untuk pemanenan yang lebih tradisionalnya itu yang membantu masyarakatnya itu ya seperti itu tadi, bajak. Itu aja sih. Kalau untuk tanaman yang lain di tempat magang kami ini, kami lebih ke lahan semangka dan lahan padi itu tadi. Dan memang yang kami lihat mereka lebih ke bukan mesin ya, tapi lebih ke kelompok petaninya yang untuk turun lapangan. Begitu juga pemanenannya. Untuk kerja cepatnya mungkin dibantu dengan gerobak ya. Jadi pemanenan itu atau misalnya apa yang harus diangkat itu dibantu dengan dorong itu tadi dan diangkut di satu tempat dan nanti akan dipasarkan. Itu kalau misalnya sepengetahuan saya. Tapi kalau untuk ke depan semoga bakal ada tetap bantuan. Jadi semakin berkembang, semakin ada jalan yang kayak petaninya tadi seperti ini, jadi makin apa namanya nih, meningkat begitu kan. Itu aja sih kalau dari saya. Oke, itu tadi ya yang dijelaskan tentang akses-akses teknologi tertentu yang sulit karena medan juga Bang ya, jalur distribusi. Karena dari jalur distribusi aja Bang. Tadi kita rasakan sendirian ketika kita membawa barang ataupun mengangkut fasilitas-fasilitas yang ada ataupun hasil panen dari petani untuk dibawa ke kota, ke pasar besar yang notabene jalan masih perlu dalam perbaikan lebih lanjut ya. Dan itu juga peran terkait juga sangat dibutuhkan dan sangat berdampak bagi kalangan petani sendiri Bang ya, selain dari akses teknologi kemudian akses jalur distribusi terutama medan di jalan Bang ya. Yang terakhir nih Bang, kesimpulan dan pesan untuk sobat agropreneur yang sedang menonton. Mungkin kesana dan kesimpulannya begini, kita sebagai mahasiswa pertanian itu jangan sampai untuk malas, gengsi, dan untuk apa ya, takut mencoba. Kita harus terus berjuang mencoba hal-hal yang baru, terus bergerak dan mencari tahu apa sih pertanian itu mendalam. Pada intinya kita tidak usah untuk mengikuti gengsi kita, tapi teruslah berkembang dan jangan memandang siapapun di depan mata kita, membantu, bergerak, dan terus bermotivasi untuk diri sendiri. Oke. Jadi kesimpulan dan pesannya dari saya mungkin karena saya berlatar dari Fakultas Pertanian ya. Jadi saya lebih membahas
kesimpulan berdasarkan apa yang saya pelajari gitu. Iya. Nah, jadi untuk pesan saya kepada para mahasiswa, kita itu harus seperti padi mungkin ya. Jadi yang mana padi itu semakin dia matang, semakin dia berisi, semakin dia merunduk gitu. Artinya kita sebagai mahasiswa jangan berbangga diri ketika kita sudah lulus sarjana, kemudian tidak mau berbaur dengan masyarakat, tidak mau mengamalkan ilmunya, tidak mau menjadi salah satu orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, jangan. Jadi kita harus senantiasa mengembangkan skill diri kita, kemudian dari skill itu kita sampaikan hingga menjadi kemanfaatan bagi orang lain. Ada salah satu quotes mungkin ya. Satu kata-kata dari baginda kita tercinta gitu ya. Jadi beliau bersabda, tafakkuru sa'atan afdalu min sholata sunnatin alfa sanatin gitu ya. Kalau lupa saya Arabnya ya, tidak jangan. Pokoknya seperti itulah. Jadi intinya begini, kamu bertafakur memikirkan alam ini 1 jam, 1 saat itu bisa berarti 1 jam, 1 hari, pokoknya 1 waktu lah. Ya. 1 waktu, 1 saat itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 tahun. Nah, saya baru ketemu maksudnya. Ternyata maksud dari mentafakuri memikirkan alam itu bukan hanya sebatas melihat, kemudian memikirkan ini adalah ciptaan Allah. Bukan hanya seperti itu. Iya, tapi bagaimana melihat alam ini sehingga bisa sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Kalau kita lihat di sejarah dulu gitu ya, kan. Gimana? Kalau kita lihat di sejarah dulu, bagaimana di lahan yang tandus gitu kan, di Arab, di kota Mekah bisa ada sumber air gitu kan. Nah, itu kan salah satu momennya adalah di mana ketika Siti Hajar itu berdua dengan anaknya yaitu Nabi Ismail. Nah, di sana kan ada mukjizat gitu kan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ismail itu. Ketika dia menghentakkan kakinya ke tanah, muncullah sumber air. Nah, kan sumber air itu menjadi kemanfaatan bukan hanya pribadi tapi bagi umumnya masyarakat. Bahkan orang-orang berdatangan ke sana. Yang tadinya lahan tandus tidak mau orang datang, sekarang berjuta-juta setiap tahun, setiap bulan datang ke sana. Jadi kita itu seperti padi lah ilmu gitu. Ilmu padi ya bangku gitu. Oke, teman-teman, kita lihat obrolan kita tadi bukan lagi menyala, ini terbakar sudah. Terbakar abangku sudah nih. Oke, sobat agropreneur, dimanapun Anda berada, mungkin cukup sekian obrolan kita dengan mahasiswa yang melaksanakan program KKP. Barangkali pesan maupun kesimpulan yang telah disampaikan ini berharapkan membangun jiwa-jiwa yang berdampak positif, terutama bagi lingkungan pertanian dan lingkup di sekitarnya di situ. Mungkin cukup sekian wawancara dan juga obrolan kita pada hari ini. Barangkali ada pesan maupun kesan yang ingin ditinggalkan, silakan di klik kolom komentar di bawah ini ya. Dan tinggalkan pula kata-kata ataupun quotes yang ingin terlampiaskan di situ. Oke, saya Irfan Sahabat Tani. Saya Agus Abdullah. Saya Gugup Reza Budi. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian. Salam. Ya.